kami dari band 58. Aku Resaika dari Teknik Lautan. Aku Ania Aulia dari Teknik Sipil. Aku Selin dari Teknik Tenaga Listrik. Aku Fadel dari Teknik Fisika. Aku Iqbal dari Teknik Sipil. Oke. Jadi di sini kita bakal nyebutin tipe saboteur yang paling dominan dalam diri kita. Nah, yang pertama kalau aku tipenya tuh voider. Nah, voider tuh kayak malas ketemu masalah gitu, kayak malas berurusan sama ya masalah, menghindari masalah gitu. Dan contoh kehidupan sehari-harinya tuh kayak misalkan ada suatu kepanitiaan gitu, kayak kadang pasti ada slack gitu kan, ada ya berantem lah. Nah itu aku tuh kayak nggak mau ikut campur lah, nggak mau ikut membantu, intinya lepas tangan lah ibaratnya lah. Oh gitu. Itu kalau lo. Iya. Ini mau nyebutin satu-satu dulu. Sebut satu Langsung aja. kayak kira-kira. Jadi Oh iya ya. Atau satu orang langsung jepret solusi gitu. Boleh aja. Mending atau ini berarti ini di-cut gak sih lagi gitu? iya ini Dikat. dikat. Mau di-cut atau diulang? Nggak usah dikat aja. Jangan. Berarti langsung ngasih solusi apa gimana? Solusi aja. Iya dah. Kayaknya mending kita jelasin terus kayak oh kayaknya mana harusnya gini-gini. Ya udah ya jelasin dulu. Kalau ya udah sok aja. Nggak, tapi kalau menurut lu avoider itu termasuk yang termasuk yang negatif banget atau enggak? Well, kadang tuh bisa dibilang negatif, ada dibilang positif sih. Kadang kan ada yang ya perselisihan yang kayak emang nggak perlu banget diikutin. Nah kalau misalnya gue nggak ada sifat avoider, gue mungkin terjerumus ke hal yang kayak gitu. Tapi ada saatnya kita tuh avoider tuh nggak bersifat negatif, kayak misalkan kayak jadi kita tuh jarang menghadapi masalah gitu, malah menghindari masalah, dan itu nggak baik juga sebenarnya ke depannya. Jadi kayak nggak punya pengalaman problem solving buat masalah. Tapi lu tuh ngehindarin masalahnya maksudnya dalam lingkup apa? Ya contohnya kayak panitiaan gitu, karena gue pernah ya ada lah suatu panitiaan gitu, agak selek gitu di kelas, maksudnya pas SMA ya. Oh, Itu tuh kelas lo. iya kan. Terus akhirnya lu kayak apa ya, pergelaran seni gitu, pentas seni. Nah nggak ada selek tuh, pernah tuh, tapi gue tuh kayak lepas tangan lah, gue nggak mau ikut lah, kayak bukan lepas tangan, maksudnya gue tuh kayak udah kali ini kalian tuh gelut aja semua, gue tuh nggak ikutan. Tapi itu sebenarnya masalah lu nggak? Maksudnya kayak lu part Part of dari the yang problem. bikin masalahnya atau apanya gitu nggak? Enggak, gue tuh kayak Ya kamu nggak mau ikut campur gitu gak sih? iya, gue kan tuh kayak pentas seni gitu kan ada audionya kan. Nah gue yang Oke. bikin audionya. Oke. Nah terus gue tuh udah sampai situ doang perannya. Nah ini ada ibaratnya problem yang ngeplotin peran orang. Nah itu Oh. ada yang ibaratnya slack lah, Ya. slack pas lagi latihan gitu pecah tuh, ya gitu. Tapi itu berarti kan bukan bidang lu juga. Sebenarnya kan Tapi eksternal gitu kan. tapi gue Iya. tapi gue tuh maksudnya itu masih dalam lingkup kelas gitu, dan gue Oh, sebagai apa ya, gue tuh masih di kelas dan gue tuh kayak cuek lah, masa bodoh lah Iya, sama dia yang udah. cuek orangnya Iya. ya. Harusnya gue lebih Kayak bisa apa ya, kayak Jadi ngasih mediator gitu kan? ngasih solusi gitu, Ah. biar gini enaknya gimana sih gini tuh. Udah jangan tepuk Yaudah tangan. dari aku menurut aku kayaknya sikap avoidance tuh ada baiknya ada buruknya, tapi kayak harus dipilih gitu, jangan kayak setiap saat kita avoid suatu masalah gitu. Kalau misalkan emang kita bisa jadi mediator atau kita bisa jadi penengah, kenapa enggak gitu. Kalau misalkan emang kayak masalah tuh masih ada di lingkup kita, tapi kalau udah di lingkup orang lain kayaknya itu udah bukan part of our problem juga gitu. Kayak bukan berarti lo harus ikut campur banget, tapi lo kayak at least bisa jadi Inisiatif yang kayak Iya. gimana kalau kalian diskusi, jangan Ya. Kamu jangan menyendiri sendiri gitu loh, kayak Iya, cuman masalah pas itu gue emang lagi chaos juga sih. Oh. Lagi chaos. Gue tuh kayak kelas 12 tuh hampir jarang masuk kelas juga, cuma satu. Solusi yang sangat komprehensif. Ya, tapi Mantap, thank you banget buat sarannya. Kedepannya mungkin bisa diterapin lah buat kedepannya. Oke, kalau dari Fadel gimana Del? Mungkin kalau dari aku sendiri kan sama saboternya sama kayak Iqbal tadi gitu, avoider kayak nggak mau ikut campur soal masalah gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apa ya udah iya aja gitu. Contoh kecilnya kayak waktu pas masalah itu kemarin gitu, kayak waktu
pas matkul TTKI kan itu ada kayak milih tema kan mau ngebahas apa, terus kayak kelompok aku tuh saling cekcok, ini aja milih ini biar gampang, jangan milihin aja biar gampang. Ya aku kayak yaudahlah gimana kalian aja, aku iya terima kalian jadinya mau milih apa gitu. Kamu terima jadi gitu Iya. ya, tipenya nggak mau ikut, Nggak mau ribet, nggak mau ribet yaudahlah. gitu. Meskipun itu ngerugiin kamu gitu. Nah kekurangan aku tuh di situ kayak udah iya aja, nggak Kamu- bisa buat Gak stand Debat. up buat diri sendiri. iya. Itu karena kamu gak enakan apa emang kamu tipenya kayak gitu aja? Mungkin yang pertama karena nggak pengen ribet aja, terus ya Iya sih, malas so- debatnya ada gitu ya. ada nggak enakannya juga sih gitu. Kind of people pleaser. Ya, mungkin sama sih apa solusinya sama yang kayak Iqbal tadi kan, saya nggak beda Iya jauh sih. juga kan. Iya. Ya. Sama-sama avoider juga. Tapi lebih tinggi siapa deh poinnya? 10. Aku 9, sekian. Gue 10. Kayak gue salah. Gue 10. Oke, lanjut boleh Selin. Halo, kenalin nama aku Selin dari Teknik Tenaga Listrik. Terus tipe otak saboter aku paling banyak menghasilkan hyper vigilant dan skornya tuh tuh artinya? 10. Artinya Nah, hyper vigilant itu artinya kayak aku tuh orangnya kayak cemas berlebih. Bahasa gaulnya tuh anxiety banget lah. Tiap hari kayak si anxiety itu kayak intens banget, kayak misalkan nih kayak padahal masalahnya tuh belum ada gitu. Tapi kayak aku udah kepikiran duluan gitu sama masalahnya, kayak kalau misalkan ini gagal gimana gitu. Jadi kayak aku tuh susah buat optimis orangnya. Kayak kalau misalkan aku ngalamin sesuatu, aku kayak langsung ya worst case-nya gini dan pasti bakal kejadian begini. Jadi lo mikir sisi negatifnya dulu gitu ya? Dampak Iya, negatifnya iya. dulu. Terlalu pesimis ya? Iya, terlalu pesimis, gak pernah kayak oh aman lah gini enggak, pasti selalu kayak pasti nanti gini deh hasilnya jelek dan itu segala kayak macam. lebih memikirkan the worst case-nya daripada Jadi aku tuh kayak lebih mikirin bahayanya daripada padahal maksudnya kayak lebih mikirin kayak akibat yang negatifnya daripada aku berusaha untuk optimis. Kamu takut sebelum mencoba? Iya, itu salah satunya. Terus kayak pokoknya aku kayak sensitif banget sama kayak omongan orang. Tapi sebenarnya aku nggak dendam ke orang itu, cuman kayak misalkan nih, lu kenapa sih gini-gini, terus aku kayak pasti kayak emang aku kayak gini. Itu overthinking Iya. itu parah banget gitu. kayaknya mungkin ini sih apa ya, butuh support system gitu kayak Ya kayak misalkan gini, kayak kemarin nih aku kan sakit nih tiba-tiba, atau mamaku waktu itu masuk rumah sakit. Iya. Itu tuh aku kepikiran seharian, aduh Rafia gimana ya gitu. Nah, mana aja. Makanya aku bener, itu aman aku banget. sampai kayak minta ke Ating kan? teman aku buat anterin Rafia doang gitu. Padahal kita aman aja tahu. Kamu terlalu Tapi aku tuh takutnya kayak nih, kenapa aku tuh cuma kayak overthinking banget tentang si Rafia itu, karena aku takutnya kayak oh salah aku nggak datang, terus kayak padahal aku punya tanggung jawab buat Rafia, terus nanti teman-teman kelompok aku bisa dimarahin dan dihukum dan kena konsek segala macam, padahal itu tuh gara-gara aku gitu. Tapi lo udah punya temen yang bisa lo percaya gitu belum? support system lagi. Ya kayak ada, cuman kayak tetap aja kayak aku nggak mau membebani orang gitu. intinya kamu harus nyari satu titik di mana kamu tuh bisa ngelupain semua itu. Kayak kamu harus cari kegiatan yang bener-bener gak That's ngebuat kamu why aku pindah ke sekolah, aku pindah ke negeri gitu. mungkin kalau di sehari-hari sekarang kamu suka apa, hobi kamu apa yang bener-bener satu hal yang kamu lakuin itu tuh nggak bikin kamu Mikirin mikirin apa-apa gitu? apa-apa. Kayak cuma lo dan dunia lo gitu. Nah yaudah, lo Tapi kan Nggak bisa Tidur coy. terus Lo juga ya. enggak lah. Apa lah ini Lo nggak bisa tidur. Oke, selanjutnya dari aku sendiri, hasil saboter aku ternyata stickler dengan poin 9,4. Nah, stickler ini orangnya agak ngotot atau keras kepala gitu. Jadi kalau iya, kalau enggak. Aku tuh nggak terlalu suka di tengah-tengah. Kayak misalnya aku nanya ke kamu mau ikut enggak boleh kayak nanti dulu. Nggak. Kalau kayak kamu gimana jawab nanti? kayak gitu, sama aku bakal ditanya lagi tiap 5 menit, tiap berapa menit kayak gitu. Kayak sampai Apa yang keduanya apa? yang keduanya aku Jadi itu masuk ini juga nggak sih kayak hyperachiever. planner gitu. Baru juga bagus sebenarnya. Kok padahal bagus. Enggak, planner. aku sama
jelasin yang stickler aja ya. Ya udah. Hyper achiever juga 9,4. Oh iya ya. Terus jadi tipe yang kayak aku ini mungkin bisa dibilang apa ya, perfeksionis gitu kalau ngerjain tugas. Aku tuh gak suka kalau misalnya ada yang salah sedikit di tugas itu. Makanya kalau bisa dibilang pribadi Karena kayak tulisannya jelek gitu, Nah, kayak aku nggak mencong suka. cuma satu huruf doang. ya, terus kayak kalau misalnya ada tugas kelompok, aku lebih jujur aja, aku lebih suka tugas pribadi kalau misalnya itu tuh kayak tentang kerapihan atau tentang sesuatu kayak misalnya TTKI. Sama aku aja bakal ngambil contoh TTKI aku. Iya. Kalau pengen Misalnya kita ada bagi-bagi tugas. ya Terus bagian kamu tuh udah kamu masukin, kita ngisi di satu link yang sama, Ya. jadi bisa sama orang diakses, tiap orang mengakses kan. Tapi kalau aku tuh harus aku gitu yang di terakhir tuh kayak kamu udah selesai ngumpulin, harus sama aku dicek lagi dari awal. Aku tuh iya. nggak suka kalau misalnya ada paragraf yang menjorok sedikit gimana gitu loh. Oh, Aku nggak suka. Cuan. Iya. Tapi dan aku tuh kayak kalau misalnya ada yang salah tuh jadi aku gitu, aku tuh nggak ngerasa kebebanin sih dengan itu. Jadi kayak pokoknya tiap ada kesalahan, mau salah siapapun sama aku pasti dibenerin, karena aku tuh nggak suka hasil akhirnya tuh jelek gitu, mau itu ngerugiin aku atau ngerugiin kita semua gitu. Misalnya belum ngerjain tugas, cuman aku tuh kayak bisa deadline-nya seminggu lagi, aku tuh lebih suka kalau H-2 atau H-3 sebelum deadline tuh udah Biar selesai. tenang. Kayak ya aku juga agak cemas dikit, cuman kayak biar aku tuh bisa ngoreksi apa kesalahan mereka gitu loh. Tapi kadang bagus sih buat kayak pematik kelompok gitu. Tapi Pematik menurut buat misalnya aku itu perkom kayak duluan, inisiatif. finishing Iya. tugas. aku pokoknya Misalnya finishing tugas, pengawal tugas. ya, tapi aku ya gitu Masa lah. kayak asal lu nggak over Banget. nyuruh orang banget, intinya masih oke gitu. Tapi aku lebih sering ngebuat orang itu tes setuju sama yang aku omongin, ngerti gak sih? Kayak jadi lu Argum juga lo. jadi aku Apa juga itu tipe yang sebutannya gitu. ya? Argum lo. Nah, kayak mempengaruhi orang orang. Iya. campaigner Persuasif. Ya, persuasif aja. aku harus kayak aku tuh kayak sejauh ini aku tuh berhasil kayak kalau aku pengen dia ikut, aku akan ngebuat gimana pun caranya dia ikut. Jadi aku Jujur disclaimer dulu ya. Nih kan gue dapetnya hyper achiever. Poinnya 6,9. Nah, jadi ya makanya jadi hyper achiever tuh kayak apa ya? Gue tuh kayak harus ngeraih suatu penghargaan atau Pencapaian. berperan dulu biar gue bisa menghargai diri gue. Jadi kalau misalkan di dalam suatu kelompok gue cuma sebagai anggota, gue tuh kayak ngerasa gue nggak ada apa-apanya gitu. Ngerti Jadi gak? harus sebagai juga stakeholder gitu. gitu. Yang nggak stakeholder juga, tapi maksudnya at least ya kayak di sini gue jadi PJ. ya dia harus ngambil suatu peran Mentoring penting gitu kan. loh. Dia gak bisa Ya, kalau ya, jadi anak biasa aja. Tapi Ya. kenapa nggak ngambil PJS ini? Ya nggak PJ juga sih. Memang terlalu Nggak, karena yang kedua gue tuh avoider. Jadi kalau menurut gue Oh. 3 teratas nih kayak saling mempengaruhi, karena hyperachiever, avoider, terus pleaser. Jadi gue tipenya tuh kayak hyperachiever tapi buat gue doang gitu loh, ngerti gak? Kayak gue tuh nggak mau ngerepotin orang juga. Jadi ya udah. Kamu ingin berguna setidaknya gitu kan? Iya. Kamu ingin setidaknya berguna bagi orang kan? tapi Dengan- terkadang kayak gitu tuh malah kayak terlalu banyak ngambil peran malah jadi capek ke diri Iya. sendiri. Iya. Harusnya tahu porsi gitu. Yang penting nggak apa-apa sih, yang penting kamu tahu porsi kamu gitu. Kalau kamu udah nggak sanggup, mending bilang ke yang lain gitu, atau nggak minta bantuan ke yang lain, jangan ditanggung sendiri. Kadang takutnya Itu kalau saran buat terlalu gua ya. terlalu banyak, kadang kalau terlalu banyak ambil peran, takutnya yang di handle tuh kayak Nggak kurang kepegang. maksimal. Bener Ya ada yang ya kadang kan nggak bisa susah buat ngutamain semua lah. Kadang kan kayak ada yang satu yang dianaktirikan, itu tuh takutnya Langsung gitu. diprioritaskan. Pasti Ya udah gitu. kayak Semua sifat kalian tuh ada di top di aku kan. Aku hampir sama kayak Eca. Dan aku ke tempatnya itu bisa. Aku Kelimanya ketiga aja nih. please. PTW ini kapannya dikatnya Ya udah ya, oke. Nah, sekian dari kami. Sekian dari kami.